Halo semua, di video ini saya mau nge-review case dari tablet yang saya punya, yaitu tablet S6 Lite. Dan saya punya case banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, mulai dari yang harga paling murah 30.000 sampai yang paling mahal 500.000. Dan di sini saya mau share ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, experience pakainya gimana. Jadi ya, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin cari case untuk tablet S6 Lite atau tablet-tablet yang lainnya juga. Mestinya sih informasi yang saya kasih ini kemungkinan akan berguna untuk tablet lainnya juga. Yang pertama ini adalah case dari Ducis ya. Ini adalah aktif case untuk S6 Lite. Dia harganya 150-160 ribu, jadi harganya ya bisa dibilang mahal juga, tapi ya agak mahal sih ya menurut saya untuk yang didapatkan di sini. Dia aktif, jadi kalau dibuka dia akan langsung nyala, walaupun itu bisa diaktifkan di settingan dari tabletnya ya, ada settingannya di Samsung settingnya itu. Yang plusnya dari ini, desainnya bagus yang pertama. Dia bisa jadi stand juga, jadi sistemnya dibuat seperti ini ya. Terus kelebihan lainnya dia ada tempat untuk pulpennya di sini dan cukup secure. Untuk ngeluarinya di sini ada kayak semacam lubang ya, 2 lubang di sini, jadi kita bisa congkel pakai jari seperti ini. Terus buka tutupnya gampang, lepas pasangnya maksudnya. Jadi kalau misalnya dia masangnya juga cukup mudah, jadi kalau mau dilepas itu nggak terlalu sulit. Kan ada tuh casing yang agak sedikit susah ya untuk melepasnya, tapi ini bahannya agak sedikit ya pas lah menurut saya. Agak nggak keras banget tapi juga nggak soft banget, jadi bahannya bagus, kualitas dan cukup tebel. Luarnya kayak fabric gitu ya. Secara umum sih bagus ya, untuk dibawa-bawa juga cukup kelihatan profesional. Yang saya nggak suka dari case ini, yang pertama adalah dia terlalu berat menurut saya. Jadi ini nambah berat yang agak sedikit lumayan untuk tabletnya. Yang kedua, case aktif magnetnya ini ya cukup mengganggu menurut saya. Jadi masalah itu kalau dipakai seperti ini, kan ditutup dia akan mati kan ya. Kalau dibuka sini kan nggak ada layarnya, tapi kalau kita buka dia akan otomatis nyala. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau menggunakan ini untuk mencatat ya. Yang biasanya kan kalau kita mencatat otomatis kita kan balik seperti ini ya, dan kita pegang seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini, dia kadang mati sendiri karena magnetnya ini mungkin terlalu kuat atau memang nggak didesain untuk ini ya. Jadi ketika kita bawa seperti ini ya, kadang mati sendiri dia. Jadi ini menurut saya sih agak sedikit mengganggu ya. Tuh, dia kan buka, tutup sendiri. Padahal kan kalau kita menggunakan tabletnya ini untuk mencatat, otomatis posisi yang paling PW itu dengan seperti buku ya, kita lipat ke belakang terus kita pakai untuk mencatat. Tapi kalau itu kan mati lagi. Jadi nyala lagi sendiri. Jadi ini hampir nggak berguna sih buat saya. Kalau memang gunanya bukan untuk mencatat dan mungkin mencatatnya ditaruh di meja ya seperti ini dengan posisi terbuka, menurut saya sih nggak ada masalah. Jadi menurut saya sih ini jelek sih ya. Yang kedua adalah untuk standnya. Walaupun ini bisa dijadikan stand ya dengan segitiga seperti ini, kita nggak bisa ngatur posisi angle-nya. Dan juga cuman bisa posisi seperti ini aja. Nah, kalau mau diberdirikan seperti ini juga nggak bisa, nggak stabil ya. Dan juga kalau mau dibuat posisi tidur, karena di beberapa review saya lihat ada yang bisa dibuat posisi tidur, nggak bisa. Paling nggak bisa buat nulis ya. Jadi cuma buat diginiin sambil nonton gini mungkin bisa ya, tapi kan terlalu tidur ya. Bikinnya kita kan pastinya kalau misalnya dilipat seperti ini kan mungkin enak ya buat mencatat gitu, ternyata nggak bisa fungsional untuk mencatat karena pasti kan nggak terlalu secure ya, jadi agak gerak-gerak gitu ya. Oke, karena yang pertama itu saya pikir kurang memuaskan, saya beli lagi yang kedua ini ya.
Ini case soft case ya, jadi ini yang paling murah, harganya cuma 30.000, saya beli online. Kelebihannya dari case ini, yang pertama dia enak di tangan, karena memang saya dari dulu ya untuk handphone hampir selalu pakai soft case seperti ini. Jadi menurut saya feel dari soft case ini kalau di tangan tuh paling nyaman ya, karena nggak terlalu licin dan grippy gitu ya. Dan saya suka feel dari soft case seperti ini. Yang kedua karena murah ya, plusnya, dan juga berfungsi dengan cukup baik. Kekurangannya di sini yang pertama, dia yang walaupun ini ada tempat untuk pulpennya di sini ya, di bagian atas kan ini sebenarnya kan kalau untuk S6 Lite memang ada magnetnya, jadi memang bisa ditaruh untuk nempelin pulpen kita. Tapi di sini kalau dilihat sini ada bumpernya ya, dan ini menghalangi pulpennya. Kalau ditaruh pulpennya di sini itu ngangkat sedikit gitu. Dan sebagai solusinya kemarin ini saya kepras ya, jadi saya pakai cutter terus saya potong bagian ininya. Tapi ketika saya potong ternyata dalamnya kan ini kopong ya, jadi ini tuh ada kayak ada lubangnya gitu ya. Jadi ini nggak cuman tebel isinya case-nya ini ya, isinya plastik itu bukan, tapi ini kosong dari isinya itu udara. Jadi ketika saya keras dan saya potong ini ya, lubang ternyata. Bagaimana ya? Oh ya ini ya. Jadi ketika saya potong gini biar bisa naruh pulpen, dia malah lubang di sebagian sini. Terus saya tutup lagi pakai isolasi itu pakai apa ya? Oh pakai itu apa namanya? Lem. Saya kasih lem bakar tuh ya. Dan ya secara umum ini cukup oke, walaupun secara berat itu paling ringan di antara semuanya, tapi menurut saya tetap menambah bulky dari experience memakai dari S6 Lite itu sendiri ya. Yang kedua, cons yang saya nggak suka selain ini ya, itu dia nggak ada standnya. Jadi sebagai solusi saya kasih stand seperti ini. Ini stand harga 5.000-an yang bisa ditempel, cukup tipis. Hampir cuman 1 mili mungkin ya, kurang dari 1 mili mungkin. Dan dengan hanya satu stand ini bisa berdiri, walaupun nggak terlalu secure, tapi kalau cuman untuk nonton sambil makan misalnya itu masih bisa ya, masih oke, walaupun jangan terlalu dipencet-pencet ya. Kalau cuma disentuh-sentuh sih nggak ada masalah, tapi kalau agak sedikit keras tentunya dia akan jatuh ke belakang. Dan itu ya plus dan minusnya dari clear case harga 30.000 untuk S6 Lite. Nah, oke, yang selanjutnya ini favorit saya. Ini adalah case magnetic. Jadi kalau search di toko online itu namanya search saja case S6 Lite magnetic gitu ya, atau magnet gitu. Dia akan keluar di sini. Jadi di Samsungnya sendiri itu sebenarnya ngeluarin ini, tapi sudah nggak keluar kayaknya barangnya, atau mungkin di Indonesia memang nggak keluar ya, atau mungkin dulu waktu awal S6 Lite keluar aja mungkin ya. Jadi ini barangnya bukan barang asli dari Samsung, walaupun di sini ada tulisannya Samsung ya. Ini sih barang KW, bisa dilihat dari sini juga tulisan Samsungnya agak sedikit miring sedikit. Ini harganya cuma 110.000. Dan bentuknya modelnya cuma pakai magnet aja, jadi nggak ada soft case-nya seperti yang tadi kita lihat kan ada nempel gitu terus kita masukin ke situ ya. Jadi ini full pakai magnet aja. Saya akan coba buka dulu yang ini ya. Nah ini kan S6 Lite, terus ini cara pakainya cuma ditempel aja seperti ini. Dan ya sudah, dia berjalan dengan cuman begini aja, jadi mengandalkan magnet. Jadi kalau ada yang belum tahu ya, di S6 Lite ini sebenarnya belakangnya sudah ada magnetnya, jadi memang kayak iPad gitu ya, bisa ditaruh di kalau mau ditempel di kulkas tuh bisa nempel, karena di sini ada magnetnya yang cukup kuat menurut saya. Nah di sini kita tinggal taruh aja di sini, dia akan otomatis nyesuaiin tempatnya karena ada magnetnya.
kita tinggal cek aja di bagian kameranya untuk ngepasin, karena dia nggak bener-bener pas ya menurut saya untuk magnetnya. Jadi perlu diatur sedikit setiap kali kita habis nempel untuk memastikan aja benar-benar sudah presisi pas di situ. Jangan sampai agak sedikit miring, nanti malah gampang lepas. Untuk pulpennya sendiri, untuk pen S Pen-nya itu ada tempat di sini yang juga menggunakan magnet. Jadi beda sama yang tadi ya, yang ada memang ada posisi, ada apa namanya, ada tempatnya untuk S Pen-nya. Di sini cuman menggunakan magnet aja di sini gini. Bisa posisi bawah, bisa posisi ke atas, dua-duanya oke, nggak ada masalah. Dan ini menurut saya yang paling oke, karena dia paling ringan. Dan menurut saya itu kelebihan dari S6 Lite itu di bentuknya yang tipis dan ringan, menurut saya ya. Jadi karena dia tipis dan ringan, kalau mau dipakai misalnya di sambil tiduran, itu dia nggak terlalu membebani tangan. Tapi kalau kita menggunakan case misalnya, bahkan case yang paling ringan ini pun ya, kalau kita taruh di sini, itu tetap aja rasanya jadi kayak tebel gitu ya. Kalau kita lagi nonton apa, terus kita pegang seperti ini, itu jadi jauh lebih tebel dan lebih berat gitu rasanya. Dan kemana-mana kan harus nempel pennya di sini juga ya, di bawah-bawah, dan jadi lebih bulky dan lebih lebar dan lebih kurang nyaman untuk dipakai. Tapi ketika S6 Lite ini dipakai hanya sebagai tablet aja seperti ini ya, tanpa menggunakan case apapun, itu menurut saya posisi paling enak ketika kita pakai untuk media consumption sambil santai, misalnya sambil tiduran atau sambil duduk gitu ya. Kita pegang seperti ini itu paling enak karena paling ringan. Sedangkan menggunakan case yang ini, itu kita bisa lepas pasang dengan sangat mudah karena kan hanya pakai magnet ya. Jadi kalau mau ngelepas ini, yang saya lakukan biasanya cuman buka seperti ini, karena magnetnya itu yang paling kuat di paling atas, dan kita tinggal ambil aja tabletnya. Tablet ini juga bisa jadiin stand, sistemnya kayak seperti ini ya. Nah, dibuat stand seperti ini, dan bisa dilihat di sini ada beberapa garis ya, ada 2 garis di sini, dan kita bisa atur nyesuaiin di sini dan di sini ya, seperti ini. Di sini ada magnetnya juga, walaupun nggak terlalu kuat ya, tapi bisa untuk jadi guide berdiri seperti ini. Dan harganya juga hitungannya murah ya, cuma 110.000 kalau dibandingin dengan yang ini. Jadi lihat kan jauh lebih bulky karena di sini ada tempat apa ya, ada karetnya ini ya, sedangkan di sini nggak ada karetnya, jadi lebih simple, dimasukin tas juga lebih tipis gitu ya. Tapi ya sekali lagi ini pakai magnet, jadi ada kemungkinan bisa melorot seperti tadi kalau nggak pas masangnya. Ini juga pakai aktif, yang saya suka di sini selain ini ya, plusnya lagi itu adalah walaupun ini aktif juga sama seperti ini ya, sama-sama aktif seperti ini. Jadi sama-sama bisa hidupin tabletnya ya. Tapi kalau kita pakai dengan lipat seperti ini, dia nggak ada masalah dengan matiin layar dari handphonenya. Jadi magnetnya itu nggak sekuat ini ya, nggak sekuat ini sehingga bikin tabletnya tadi jadi kedip-kedip gitu ya. Kadang hidup, kadang mati, hidup mati. Kalau di sini cukup aman. Dan magnetnya sendiri kalau posisinya kita sudah naruhnya sudah pas ya, ini cukup kuat ya. Jadi lihat di sini ya. Kalau kita pegang di tabletnya dia nggak akan jatuh sih sebetulnya. Jadi ini sebenarnya cukup aman, asal posisinya sudah pas duluan. Dan jangan sampai kita buka seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita posisinya dibuat seperti ini, dibalik seperti ini untuk mencatat, itu masih oke. Dan kita hanya pegang case-nya aja, nggak perlu pegang tabletnya sampai gini ya. Itu masih aman untuk duduk sambil nyatat, itu nggak ada masalah sama sekali. Nah, menurut saya. Jadi menurut saya ini paling ideal dan paling nggak banyak konsum. Ini case dari Dukducis juga. Jadi ini yang bikin sama dengan yang ini ya. Jadi produsennya sama.
Bedanya dengan yang pertama tadi, yang tablet yang case yang ini itu ada keyboardnya. Jadi ini ada keyboard yang juga dengan magnet ya, taruh di sini seperti ini. Ya, dan kalau kita pasang, tabletnya di mana tadi? Kita akan pasang dulu. Jadi seperti ini ya sistemnya. Ini sangat-sangat berat banget. Ini bahannya pun lebih berat daripada yang ini untuk fabriknya ini ya. Ini kerasa banyak karet yang jauh lebih tebal dan lebih secure daripada yang pertama ini. Walaupun yang ini juga sudah tebal menurut saya, tapi ini jauh lebih tebal lagi. Dan sistemnya juga ada kayak lidahnya sepertinya untuk nutup ya. Untuk sistemnya sendiri ini sedikit berbeda dengan yang ini, karena yang ini tempat S Pen-nya itu tadi kan di soft case-nya, sedangkan yang untuk case yang ini harganya 500.000 by the way, mahal banget. Untuk S Pen-nya dia dikasih tempat yang nggak pakai magnet ya, kita taruh di sini seperti ini. Dan ini pas sih, jadi nggak akan lepas karena benar-benar ukurannya oke. Dari Dukducis menurut saya memang merek ini ya, Dukducis itu memang dari segi kualitas oke sih menurut saya. Jadi build quality-nya tuh bagus, jahitannya rapi gitu ya, dan secara umum sih bagus sekali. Dan kalau misalnya kita mau pakai untuk ngetik, itu ya sama seperti yang case yang tadi. Jadi ada beberapa posisi yang bisa kita atur ya, jadi untuk tingkat kemiringannya seperti ini. Tapi ini nggak pakai magnet ya, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan yang case yang cukup yang magnet ini kan ada magnetnya untuk guide-nya. Di sini nggak pakai magnet, jadi di sini cuma di bagian bawah yang di case soft case-nya ini ada kayak semacam rubber yang bergerigi di sini ya, jadi kayak ada teksturnya. Jadi yang digunakan untuk biar nggak terlalu selip gitu ya, seperti ini. Dan tinggal dari keyboardnya itu tinggal kita taruh aja. Dan karena keyboardnya ini keyboard Bluetooth, jadi kita bisa taruh agak jauh misalnya, dan kita bisa menggunakan ini di handphone kita dan lain sebagainya. Karena ini juga support untuk 3 device ya, jadi Bluetoothnya bisa untuk 3 device yang kita simpan di sini, jadi kita bisa gonta-ganti gitu ya. Kita ngomong kelebihannya dari ini ya. Yang pertama, build quality-nya bagus. Ada tempat untuk pennya juga, walaupun nggak pakai magnet ya di atas. Dia ada keyboardnya tentu aja. Dan cuman itu sih menurut saya. Untuk kekurangannya banyak banget ya, karena ini berat banget, walaupun tanpa keyboard ya. Saya sudah lepas keyboardnya, tapi ini kerasa sekali, benar-benar kayak heavy duty dan kerasa berat. S Pen-nya nggak pakai magnet, nggak di dalam juga di luar, jadi ada kemungkinan tetap bisa lepas walaupun cukup secure. Kelemahannya lagi harganya mahal banget, 500.000. Terus ini juga aktif ya, dan menurut saya juga ini cukup aman ya aktifnya, nggak seperti yang ini. Kalau yang ini tadi kalau dibuka tutup dia ikut mati, tapi di sini dia walaupun dia case aktif, tapi kalau kita lipat seperti ini nggak masalah sebenarnya. Untuk keyboardnya sendiri tipis banget, tapi ya berfungsi dengan cukup baik. Saya waktu pertama kali dapat ini, saya coba untuk typing test, saya dapat 46 word per menit, jadi ya cukup normal ya dipakai. Mungkin karena saya juga terbiasa pakai keyboard kecil seperti ini dari dulu ya, jadi menurut saya masih oke untuk saya pakai. Walaupun untuk sebagian orang pastinya nggak terlalu bagus ya. Dia cuma sekedar bisa dipakai ya, menurut saya bukan keyboard yang bisa enak untuk dipakai harian, apalagi karena profilnya sangat rendah sekali seperti ini. Tapi ini sangat ringan.
untuk sebagai perbandingan aja ya, ini saya ada keyboard yang cukup gede juga. Ini Logitech K380 dan ini ukurannya sekitar segini ya, jadi sedikit lebih kecil daripada Logitech K380. Bisa dilihat di sini, jadi ya sudah jelas ya, keynya sedikit lebih kecil. Feel-nya mengetik, suaranya kira-kira seperti ini, jadi sangat rattling sekali. Juga bending, jadi kemungkinan besar sih nggak akan bertahan lama juga ya kalau kita masukin ke tas. Tapi ini ada on off-nya dan juga ada lampu indikator untuk baterai habis, baterai charging. Kalau lagi charging itu warnanya merah, kalau sudah full warnanya hijau. Terus ada juga untuk indikator caps lock, jadi cukup fungsional. Saya coba untuk FN-nya semuanya jalan. FN untuk mengaktifkan, menonaktifkan trackpad juga ada, jadi FN spacebar. Yang nggak saya suka dari layoutnya ini adalah FN-nya ada di sebelah kiri, tapi kalau yang biasa pakai ThinkPad mungkin ya, memang FN-nya ada di sebelah kiri, jadi mungkin nggak akan ada masalah. Tapi kalau buat saya biasa kontrol ada di sebelah kiri. Paling pojok, di sini FN paling pojok. Secara umum semua jalan ya, untuk volume oke, jalan, untuk brightness juga oke, jadi semuanya shortcutnya semuanya juga cukup oke. Bisa dilihat di sini, ini ada 3 Bluetooth connection, jadi kita bisa mengkoneksikan ini dengan 3 device dan kita bisa ganti-ganti dengan pencet FNA, FNS, FND. Dan untuk pairingnya kita pencet FNA misalnya, kita pencet agak lama 3 detik, terus dia akan di mode pairingnya. Ya cuman itu aja sih ya untuk ini ya. Kalau buat saya sendiri yang paling ideal menurut saya itu menggunakan yang ini ya. Jadi menggunakan yang hanya magnet tadi ini. Jadi kita pasang aja di sini seperti ini. Dan untuk keyboardnya, daripada saya bawa case yang berat dan tebal itu, karena dia ada magnetnya juga, bisa saya sekedar tempel aja di sini. Jadi dia bisa nempel di belakang sini ya, atau bisa juga ditaruh di depan sini ya. Dan untuk dibawa-bawa, jadi walaupun ada keynya di atas, tapi kalau ditaruh di tas nggak akan banyak gerak-gerak. Dan kalau misalnya saya nggak pakai ya, saya taruh aja di tas. Saya cuma bawa ini aja, tapi kalau saya butuh untuk bawa keyboard, saya tempel aja di sini, dan kalau misalnya saya mau pakai, dia saya lepas dan saya pakai aja. Jadi menurut saya paling portable seperti ini. Dan yang enaknya lagi ya dari keyboardnya ini, saya lupa bilang kalau ini chargingnya pakai Type C sudah nih ya, jadi bukan pakai micro SD, jadi sudah oke menurut saya lah. Dengan harga yang segini, sangat-sangat kemahalan menurut saya, karena kayaknya sih untuk keyboard yang kecil seperti ini, yang tipis, yang keyboard yang low quality seperti ini sih kayaknya banyak yang jual dengan harga 100 ribuan ya mungkin ya. Walaupun di sini kita dapat case yang bisa dibilang cukup oke, tapi menurut saya terlalu mahal untuk 500 ribu. Oke, sekian reviewnya dari saya. Semoga membantu buat teman-teman untuk memutuskan mau beli case atau enggak ya untuk accessory-nya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.